Ini aku mau bicara sebagai seorang financial planner ya. Ketika aku bantu my clients, klien-klienku, tujuan utamanya itu adalah mencapai goals-nya si klien sendiri, financial goals-nya klien sendiri. Contoh gini, contoh saya kemarin klien saya salah satunya adalah ada ibu-ibu yang mau nyiapin dana pendidikan anaknya yang sekarang ini usia 3 tahun, dia mau nyiapin untuk S1-nya. Berarti jangka waktunya itu 15 tahun anaknya. Ya. Nah, kebutuhannya besar nggak? Besar, karena anaknya pengen kuliah di luar negeri. Nah, dalam kondisi seperti itu aku lebih banyak sarankan, ya udah invest di saham pun no problem. Tapi ada juga orang-orang yang seperti ini, berencana mau beli rumah setahun 2 tahun lagi, mungkin setahun lagi lah, karena setahun katakanlah 15 bulan berikutnya itu dia mau menikah. Jadi sebelum menikah dia pengen punya rumah dulu. Nah dalam hal ini, kalaupun masuk saham itu porsinya nggak akan banyak, karena udah terlalu mepet kan. Time-nya nggak cocok gitu kalau cuma setahun gitu. Nah, itu tergantung kalau kalau saya tergantung dengan tujuan keuangannya dia dulu apa, the first itu tujuan keuangannya dia apa, yang kedua itu faktor risikonya yang aku harus hitung, seberapa besar sih risikonya ketika dia orang invest di sini gitu. Return dan holding period-nya kurang lebih berapa lama. Itu sih. Jadi aku nggak pernah bisa jawab, pasti gitu. Misal saham 20%, reksadana pendapatan tetap 30%, nggak ada. Aku nggak pakai rumus begitu. Yang aku pakai adalah, aku hitung pendekatannya adalah case per case. Tergantung kondisi si tujuan keuangan itu seperti apa, gitu. Jadi aku pasti hitung dulu. Oke, ini karena case per case, berarti kalau gitu kita bicara time frame aja nih. Apalagi kan kalau tadi sudah disebut kalau misalnya untuk Ya. beli rumah, ya berarti bukan jangka panjang, mungkin setahun 2 tahun. Tapi kalau untuk dana pendidikan anaknya sampai lulus S1 berarti sekitar 15 tahun. Nah mungkin Mas Melvin bisa kasih gambaran nih, investasi yang tepat pada masa pandemi ini khususnya dengan tujuan investasinya. Mungkin berdasarkan time frame-nya. Kalau short itu posisi taruh di mana, medium di mana, dan yang long itu di mana nih misalnya. Sesuai dengan apa yang Kalau sudah pernah Mas Melvin kalau temuin nih pastinya. Ya, ini rata-rata ya, tapi tetap harus dihitung ulang ya. Ini cuma just rata-rata aja ya. Kalau misal kebutuhannya kita jangkanya pendek, pendek itu tuh 1 sampai 12 bulan, artinya setahun gitu ya. Itu aku lebih banyak bobotnya lebih di reksadana pasar uang atau mentok di reksadana pendapatan tetap, tapi harus dihitung benar-benar. Itu. Ya, kalau misal jangkanya itu 2 sampai 5 tahun ya, ya, kalau pendek itu RTBU, mentok mentok cuma di RDPT, reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau menengah 2 sampai 5 tahun, aku bisa bisa lebih banyak di RDPT, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana campuran, atau reksadana saham pun boleh. Tapi yang reksadana sahamnya itu masih tetap dikurangin, porsinya nggak berat, atau juga di saham langsung atau di peer-to-peer lending. Itu pilihannya masih banyak, karena dalam jangka 2 sampai 5 tahun itu lebih banyak instrumen yang bisa balik. Contoh kalau misal orang-orang yang menggunakan value investing gitu ya, itu tuh dalam 2 sampai 5 tahun pun masih masih memungkinkan untuk sebuah saham itu naik ke harga benarnya itu memungkinkan. Memungkinkan bukan berarti 100% pasti ya, tapi ada potensi atau peluang yang lebih gede gitu. Nah, kalau yang panjang, aku lebih prefer di bobotnya diperbanyak di tempat saham. Oke. Ya, bobotnya besar di saham. Kalau dalam kondisi seperti itu bisa. Oke, Jangka panjang saham itu tuh berarti lebih ya? dari 5 tahun. Ini Ya, kalau ya, panjang ya. berarti catatannya Jangka 5 lebih tahun ke atas ya? 5 tahun ke atas ya, Mas, ya? ya, ya, ya. Alokasi aset tetap perlu, jangan semuanya masukin di saham, tapi bobotnya lebih banyak di saham gitu. Bobotnya lebih gede gitu. Oke, bobotnya lebih gede. Wah, ini udah dikasih tahu nih ya, ke dalam jangka pendek Anda bisa melihat reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap gitu ya. Kemudian kalau misalnya menengah lebih banyak RDPT, pendapatan tetap dan juga campuran boleh saham tapi boleh dikurangin sedikit gitu ya. Porsinya jangan terlalu banyak dan kalau panjang di atas 5 tahun bisa mulai lihat saham. Nah,